Kalau menurut apa ya? Kalau buat saya sendiri sebagai orang non Muslim alias Nasrani ini sangat-sangat kaget tentunya pada saat melihat atau tahu berita tentang Ustadz Syekh Ali Jaber ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan welcome back dengan kita lagi di Rumah 41 Production. Ini kebetulan ini pertama kalinya kita bikin video take video sambil live di Instagram 41. Bisa dipantengin di Instagram kalau mau. Dan saya mewakili tim Rumah 41 Production, minta maaf karena mungkin sudah agak jarang kita mengupload video karena satu dan lain hal adalah kesibukan. Kita baru-baru dari Australia gitu. Menghadiri konferensi pers meja segi 5. Oke, gimana kabar teman-teman? Saya harap semua sehat walafiat. Dan kita langsung aja lah tanpa basa-basi. Jadi baru-baru ini ada video yang beredar di YouTube soal kasus penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung gitu. Jadi kejadiannya itu terjadi pada hari Minggu hari Minggu 13 September 2020 kurang lebih sore hari di Jalan Tamin Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Nah, jadi saat Ustadz Syekh Ali Jaber itu berceramah di sebuah acara dan acaranya itu bernama Tabligh Akbar dan Wisuda Tahfidz Quran. Jadi pada saat beliau usai mengisi acara tersebut, nah tiba-tiba ini beliau dimintai foto sama seseorang, gitu, seorang ibu-ibu atau seorang penduduk di sana yang menghadiri acara tentunya meminta foto. Nah, jadi pada saat di foto itu tiba-tiba ada seorang pemuda, itu umurnya masih muda sekitar 20 tahunan, lari ke depan dan tiba-tiba menusuk, mau menikam si Ustadz Syekh ini. Cuman Ustadz Syekh sempat apa sih bahasanya, menangkis ya, menangkis. Jangan sebut kata anjay, itu bahaya. Nah, jadi pada saat kejadian itu ya otomatis semua para jamaah dan para peserta yang hadir itu ya pasti histeris dengan kejadian tersebut. Dan pada saat Ustadz Syekh itu ditikam, Ustadz Syekh juga sempat menyelamatkan massa atau jamaah yang hampir diamuki oleh orang itu. Jadi betapa mulianya, betapa baiknya beliau. Jadi dikutip dari jurnal Gaya, ini ada beberapa komen yang muncul, ada beberapa komentar yang disampaikan oleh netizen untuk kejadian ini. Ada yang bilang seperti ini. Saya kecam keras penusukan Syekh Ali Jaber. Saya mendesak untuk usut tuntas dan tidak hanya pelaku tapi juga dalangnya. Ada yang bilang seperti itu ya. Dan ada juga yang bilang detik-detik tragedi penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Habis ini pelaku dicek kejiwaannya dan hasilnya dinyatakan gila dan auto bebas dan nggak dipenjara. Nah, jadi ada mengatakan pelaku ini orang gila, ada juga mungkin masalah pribadi atau something gitu. Ada juga yang memuji kebaikan beliau karena sempat menyelamatkan massa yang hampir menjadi amukan orang itu. Nah, jadi ya kita doakan saja lah, moga-moga Ustadz Syekh Ali Jaber ini semoga baik-baik saja dan semoga itu pelaku dan dalangnya itu cepat ditangkap.
atau diusut tuntas semua. Ada kata orang dia gila, gitu. Tapi yang saya pertanyain, orang gila di mana dapat pisau? Itu yang saya pertanyakan. Orang gila dapat pisau dari mana? Nggak mungkin ada pisau di jalanan. Gitu. Paling nggak pecah beling lah, atau paku yang ada di jalanan. Jadi pelaku penusukan Ustadz Ali Jaber, Syekh Ali Jaber ini diperkirakan itu sekitar 20-an. Dan itu disampaikan oleh Ustadz Syekh Ali Jaber itu sendiri saat di wawancara di TV. Dan orangnya itu ya kurang lebih kriterianya agak kurus. Gitu. Saya juga sudah melihat videonya, gitu. Kalau nggak salah si pelaku pakai baju warna biru. Dan menurut pengakuan atau pengakuan lah dari Ustadz Syekh Ali Jaber ini, bahwa pelaku itu bukanlah bagian dari jemaah, itu so pasti. Karena kebetulan di lokasi saat beliau ceramah itu outdoor dan sangat dekat dengan jalan raya. Itu kemungkinan adalah orang yang tidak suka atau apa. Itu yang pertama, dan yang kedua itu orang itu mudah maget masuk ke acara itu. Dan itu menandakan bahwa itu bukan dari bagian dari jemaah. Nah, jadi pada saat kejadian itu si pelaku sempat mau melarikan diri, tapi sudah keburu ditangkap oleh massa dan sempat mau dihakimi. Tapi si Ustadz Syekh Ali Jaber ini tidak tega melihat si pelaku di massa. Jadi Ustadz Syekh Ali Jaber meminta para massa agar jangan main hakim sendiri, tidak boleh main hakim sendiri gitu. Dan alhasil dari kejadian tersebut si Ustadz Syekh Ali Jaber itu terkena di lengan sebelah kanan sebelah kanan. Di sebelah kanan beliau sudah dirawat di rumah sakit, sudah sempat diwawancari juga. Dan meskipun kita lihat kondisi Ustadz Syekh Ali Jaber ini baik-baik saja, tapi kita tetap doakan beliau gitu, cepat sembuh dan cepat keluar dari rumah sakit. Terus, nah ini kalau menurut kalau buat saya sendiri sebagai orang non muslim alias Nasrani ini sangat-sangat kaget tentunya pada saat melihat atau tahu berita tentang Ustadz Syekh Ali Jaber ini, karena ya tiba-tiba aja begitu. Karena kita tahu beliau itu orang yang ramah, baik, dan saya pikir beliau tidak punya musuh di luar. Dan kalau dikatakan orang itu gila, si pelaku itu gila, nggak juga begitu. Dan jadi pada saat situasi itu sambil menunggu polisi datang, pelaku akhirnya diamankan di masjid. Dan saat ini pelaku sudah di tangan yang berwajib dan sedang diperiksa. Nah, jadi pada saat diwawancara di satu stasiun TV, jadi untuk lebih jelasnya, menurut cerita dari Syekh Ali Jaber ini, Ustadz Syekh Ali Jaber, peristiwa terjadi pada saat beliau baru saja meminta seorang anak untuk maju ke atas panggung. Beliau memanggil anak sekitar umur 9 tahun untuk dites bacaan, karena itu ya acara wisuda hafalan Al-Quran memang. Jadi pada saat tahfiz cilik menyelesaikan dan membaca Al-Quran, keluarganya meminta berfoto. Nah itu. Kemudian ada seseorang yang tadi, pemuda lari ke atas panggung. Yang saya lihat di video, dia pemuda itu pakai baju biru dan emang agak kurusan, agak hitam juga. Jadi ada seorang pemuda yang lari ke atas panggung dan menusuk ke arah Ustadz Syekh Ali Jaber. Untungnya tidak kena leher atau bagian sensitif lainnya, cuma kena di lengan kanan.
Dan untungnya juga Ustadz Syekh Ali Jaber ini sempat menangkis tusukan itu. Dan kemudian saat sudah kejadian, beliau dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Dan kita lanjut. Dan berita terbaru itu, tangan bagian kanan atas itu si Ustadz Ali Jaber itu dapat sekitar 10 jahitan. Lumayan juga ini. Nggak tahu ini berapa jahitan kalau saya. Oke, mungkin cukup sekian kali ya dari pembahasan. Itu moga-moga kasusnya cepat selesai dan kita doakan beliau cepat keluar dari rumah sakit dan semoga beliau diberikan kesehatan terus. Amin. Dan tidak bosan-bosannya saya menyampaikan buat para penonton untuk jangan bosan-bosan menonton video Rumah 41 Production. Karena di sini banyak video-video yang menarik tentunya, mengedukasi. Saya nggak tahu mengedukasi apa, ya jelas seru lah dan wajib untuk ditonton. Dan kalau teman-teman ada sekiranya ingin memberikan pendapat atau nasihat soal video yang kali ini tentang kejadian Ustadz Syekh Ali Jaber, bisa komen di bawah, bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share ke semua, biar kami Rumah 41 Production lebih semangat lagi dan lebih kreatif lagi untuk berkarya di dunia YouTube. Dan bunyikan tanda lonceng biar dapat notifikasi video baru dari Rumah 41 Production. Nah, saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, sampai ketemu di next videonya. Bye.